Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Jafrian Azara dengan NIM 230512300032. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Maintenance Organization, khususnya pada bab 3, perencanaan dan penjadwalan perawatan, dan pada bab 4, sistem dan strategi perawatan. Output yang akan dibahas pada bab 3 yaitu yang nomor 1, planning dan scheduling perawatan, yang nomor 2, work order dan prioritas kerja, yang nomor 3, penjadwalan preventive maintenance, yang nomor 4, shutdown dan turnaround maintenance, yang nomor 5, pengertian waktu dan biaya maintenance, dan yang terakhir adalah evaluasi efektivitas perawatan. Sebelumnya, tujuan dari perencanaan dan penjadwalan maintenance itu yaitu untuk menjaga keandalan mesin, mengurangi downtime, mendukung kelancaran produksi, dan juga mengoptimalkan biaya perawatan, sehingga biaya perawatan itu dapat lebih berkurang. Pada sebab yang pertama, ada planning dan scheduling perawatan. Yang pertama, planning itu untuk menentukan waktu dan juga frekuensi perawatan. Sifatnya itu strategis dan juga jangkanya panjang. Sedangkan untuk scheduling sendiri itu untuk menentukan urutan dan juga waktu pelaksanaan. Sifatnya berjangka pendek dan juga operasional. Keduanya ini manfaatnya sama-sama untuk meningkatkan ketersediaan mesin dan juga gangguan produksinya lebih berkurang. Selanjutnya, materi work order dan juga prioritas kerja. Work order itu merupakan dokumen yang isinya ada jenis pekerjaan, ada lokasi mesin, ada kebutuhan teknisi, ada suku cadang, dan juga ada prioritas kerja. Nah, untuk prioritas kerja sendiri, itu ditentukan oleh tingkat kritis mesin, dampak terhadap produksi, resiko pada kerusakan, dan juga ketersediaan sumber daya yang ada. Selanjutnya ada penjadwalan preventive maintenance. Sebelumnya, apa itu preventive maintenance? Preventive maintenance itu merupakan perawatan yang terjadwal sebelum terjadi kerusakan. Tujuannya sendiri adalah untuk mengurangi kerusakan mendadak, memperpanjang umur mesin, dan juga menjaga stabilitas produksi. Nah, pendekatan-pendekatan modern yang dapat digunakan pada penjadwalan preventive maintenance, yang pertama ada CBM, yaitu Condition Based Maintenance, ada Predictive Maintenance, dan juga monitoring berbasis sensor. Selanjutnya, shutdown dan turnaround maintenance. Shutdown dan turnaround ini pengertiannya adalah untuk penghentian operasi secara terencana, khususnya pada inspeksi besar, overhaul, dan juga perbaikan menyeluruh. Jadi perbaikan dilakukan kepada seluruhnya. Karakteristiknya yaitu biayanya lebih tinggi, membutuhkan perancangan matang, dan juga melibatkan banyak tenaga kerja. Di samping ada planning dan preparation untuk shutdown maintenance. Yang pertama ada initial assessment, ada scheduling, ada research allocation, ada work plan, dan juga ada risk assessment. Planning ini membantu melancarkan shutdown maintenance. Selanjutnya pengendalian waktu dan juga biaya maintenance. Untuk metode yang bisa digunakan pada pengendalian waktu ini adalah Reliability Center Maintenance atau RCM, ada TPM atau Total Productive Maintenance, dan juga ada EVM yaitu Earned Value Management. Tujuannya sendiri yaitu untuk menekan biaya maintenance pastinya, untuk mengurangi downtime, dan juga meningkatkan keandalan mesin. Selanjutnya, evaluasi efektivitas perawatan. Nah, indikator-indikator utama yang digunakan pada evaluasi efektivitas perawatan, yang pertama ada mean time between failures, MTBF, ada mean time to repair, MTTR, ada downtime, dan juga ada overall equipment effectiveness, atau EE. Hasil yang diharapkan dari evaluasi ini yaitu untuk meningkatkan keandalan mesin, untuk produktivitas yang lebih meningkat, dan juga biayanya dapat terkendali atau lebih efektif. Nah, selanjutnya pada bab 4 yaitu sistem dan juga strategi perawatan.
yang akan dibahas pada bab ini, yang pertama ada breakdown maintenance, ada preventive dan predictive maintenance, ada reliability center maintenance, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada total productive maintenance, TPM, ada risk-based maintenance, dan juga yang terakhir ada pemilihan strategi maintenance. Sebelumnya, untuk sistem dan strategi perawatan, tujuan utama dari strategi ini yaitu untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan peralatan, menjamin keselamatan kerja, dan juga menekan biaya operasional. Strategi-strategi yang bisa digunakan itu, seperti yang sudah disebutkan pada output yang tadi, pembahasan yang tadi, ada breakdown maintenance, ada preventif, prediktif, RCM, TPM, dan juga RPM. Yang pertama, breakdown maintenance. Breakdown ini adalah perawatan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan mesin, sehingga cocok untuk peralatan yang non-kritis. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari breakdown maintenance ini. Yang pertama ada kelebihannya terlebih dahulu, itu sederhana dan juga tidak memerlukan jadwal yang khusus. Kalau untuk kekurangannya yaitu downtime tergolong lebih tinggi dan juga biaya daruratnya bisa lebih besar karena pasti banyak mesin-mesin yang rusaknya parah karena baru diperbaiki saat terjadinya kerusakan saja tanpa penjadwalan. Selanjutnya preventif dan predictive maintenance. Untuk preventive maintenance itu berdasarkan pada waktu dan juga jam operasional. Sifatnya itu pencegahan, yaitu sebelum mesin terjadi kerusakan. Lalu untuk predictive maintenance itu berdasarkan kondisi aktual pada mesin yang menggunakan sensor dan analisis data untuk perbaikan. Lalu untuk manfaat dari keduanya, tentunya untuk mengurangi downtime dan juga meningkatkan umur pada peralatan. Selanjutnya ada Reliability Center Maintenance atau RCM. Metode ini untuk menentukan strategi maintenance yang paling efektif berdasarkan tingkat kegagalan dan juga resiko. Tahapan-tahapan yang bisa dilakukan pada metode ini, yang pertama ada identifikasi fungsi mesin, ada analisis kegagalan, lalu evaluasi dampak, yang terakhir adalah menentukan tindakan perawatan itu sendiri. Untuk manfaat dari reliability center maintenance ini, yang pastinya untuk keandalan peralatan dan mesin lebih meningkat dan juga biayanya akan lebih efisien. Lalu selanjutnya ada total productive maintenance. Nah, total productive maintenance ini ada 8 pilar utama. Untuk pilar-pilarnya sendiri, yang pertama ada autonomous maintenance, ada focus improvement, ada planet maintenance, ada quality maintenance, ada early equipment management, ada training and skill development, ada environmental health and safety, dan yang terakhir office TPM. Yang pertama terlebih dahulu yaitu autonomous maintenance. Yang pertama ada autonomous maintenance, itu operator ikut merawat mesin secara mandiri, seperti membersihkan, memeriksa, dan juga melumasi mesin agar kerusakan dapat dicegah sejak dini. Lalu ada focus improvement, itu untuk perbaikan berkelanjutan dan juga menghilangkan kerugian, pemborosan, dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Lalu ada planned maintenance, itu perawatan dilakukan secara terjadwal berdasarkan waktu atau kondisi mesin untuk mengurangi resiko kerusakan yang mendadak. Lalu quality maintenance, itu untuk menjaga kondisi mesin agar selalu menghasilkan produk sesuai standar kualitas dan meminimalkan cacat pada produk. Lalu early equipment, itu untuk mempertimbangkan aspek kemudahan operasi dan perawatan sejak tahap perancangan atau pembelian mesin baru. Lalu training and skill development, itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada karyawan agar mampu mengoperasikan serta merawat peralatan dengan lebih baik.
Lalu ada environmental health and safety, itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, yang sehat, yang ramah lingkungan, dengan target zero accident. Yang terakhir ada Office TPM, itu untuk meningkatkan efisiensi kegiatan administrasi dan mendukung produksi seperti pengelolaan data, dokumen, dan komunikasi kerja. Nah, tujuan dari TPM ini yaitu untuk zero breakdown, zero defect, dan zero accident. Untuk meningkatkan efektivitas peralatan atau OEE, mengurangi downtime, meningkatkan kualitas produk, dan juga menciptakan budaya kerja yang lebih produktif. Nah, makanya indikator yang sering digunakan yaitu OEE atau meningkatkan efektivitas perawatan. Selanjutnya ada risk-based maintenance, yaitu strategi perawatan yang berdasarkan tingkat resiko. Untuk rumusnya itu adalah resiko sama dengan probabilitas dikalikan dengan konsekuensi. Manfaatnya untuk prioritas maintenance lebih tepat, keselamatan meningkat, dan biayanya juga lebih efisien. Lalu yang terakhir adalah pemilihan strategi maintenance. Nah, faktor-faktor pertimbangan untuk memilih strategi maintenance ini, yaitu yang pertama ada tingkat kritis mesin. Jadi tergantung dengan kondisi mesin pada saat itu. Lalu ada pola kegagalan, melihat dari kegagalan strategi-strategi yang sebelumnya, maka diimprove kembali. Lalu ada biaya perawatan, pastinya harus mempertimbangkan biaya-biayanya. Misal biaya yang lebih rendah, maka bisa menggunakan strategi tersebut. Lalu teknologi yang tersedia, dan juga yang terakhir pastinya kompetensi SDM yang ada. Tanpa kompetensi SDM yang ada, pasti strategi juga tidak bisa dijalankan. Nah, pemilihan ini memiliki prinsip. Prinsipnya yaitu tidak ada satu strategi yang cocok untuk semua mesin. Jadi pasti setiap mesin itu memiliki harus pemilihan strateginya harus berbeda-beda. Tidak pasti satu strategi itu bisa digunakan untuk seluruh mesin. Karena strategi-strategi tersebut memiliki plus minus sendiri, ada kelebihan dan juga kekurangannya sendiri. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu perencanaan dan penjadwalan perawatan bisa membantu mengurangi downtime dan juga menjaga kelancaran pada produksi. Lalu strategi perawatan dipilih sesuai kondisi dan tingkat kritis mesin, lalu preventif prediktif RCM, TPM, dan juga RBM itu bisa meningkatkan keandalan serta efisiensi peralatan. Dan pemilihan strategi perawatan yang baik itu bisa meningkatkan efektivitas maintenance. Terima kasih. Sedikit kata-kata, organisasi perawatan yang efektif merupakan kunci dalam menjaga keandalan aset dan keberlangsungan proses produksi bermanfaat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.